Kita jadi coach itu kita lebih banyak mendengar. Iya, iya. Satu. Kedua, pertanyaannya kita itu tidak menjurus. Maksudnya begini, contoh saja ya. Satu, jadi ini si coach juga dia memaparkan itu sesuai porsi. Contohnya kalau di satu itu kan tujuan. Jadi misalnya, contohnya saya dulu. Contohnya misalnya saya keluhkan tentang ada siswa yang malas. Cukup itu. Tidak usah melebar kemana-mana, cukup tentang siswa yang malas. Nanti si coach dia mengarahkan tujuannya kita, cara mengarahkan itu dia tanya, memangnya berapa presentasinya? Ini hanya kata-kata intinya, nanti Bapak yang kembangkan toh. Jadi si coach ini memangnya berapa persen yang malas? Toh setiap ini hanya 2% atau 30% atau 40%. Maunya ibu seperti apa? Itu kan sudah tujuan. Saya 100% rajin. Maksudnya intinya saja ini. Jadi itu ada kata kunci dalam tujuan. Selesai tujuan. Habis itu saya dulu yang bicara Bu Nan. Habis itu kita lanjut identifikasi masalah. Kata kuncinya coba ibu jelaskan dulu bagaimana itu kondisinya itu siswa di kelas ketika ibu proses. Nah, di situ kita ceritakan kondisinya, di situ melebar. Setelah kita cerita, si coach mengambil lagi kata kunci. Sudah adakah usahanya ibu? Atau apa usaha ibu mengatasi itu? Itu saja kata kuncinya Ibu Nanto. Jadi itu sudah mengidentifikasi masalah. Toh setelah kita jelaskan itu toh ada kita sudah jelaskan ada tanya lagi si coach itu apa keusahanya kita kan begitu Bu Nanto atau strategi sudah strategi langkah-langkah untuk mengatasi isi anak ini kan. Nah itu kata kunci di identifikasi masalah. Setelah si coach dia menjawab kita tanya lagi ada lagi satu kata kunci seperti kata Ibu Arbi itu hari. Setelah Bapak sudah usaha ini, tiba-tiba ada hambatan yang berkaitan dengan usaha. Apa trik apa kan? yang akan dilakukan? Clear selesai itu. Cara mengatasi. Kayaknya tidak sudah masuk di rencana aksi kalau seperti itu. Iya, sudah rencana aksi. Ya, sudah rencana berurut, kan dia berurut. Ya, kan pertama tujuan dulu. Iya. Tujuan, kemudian identifikasi masalah. Kita bercerita luas. Ya. Identifikasi masalah, kemudian masih rencana aksi tadi. Rencana aksi tanggung jawab. Di identifikasi masalah itu, Pak, kita masih berbicara permasalahan kita ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching sebagai pemenuhan salah satu tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelum kita lanjut, perkenalkan kami dari kelompok SMK bersama saya Nani Andriani Udu dari SMK Negeri 4 Bau-Bau, CGP Angkatan 7 Kota Bau-Bau. Saya Sri Israyani, berasal dari SMK Negeri 6 Bau-Bau, CGP Angkatan 7 Kota Bau-Bau. Saya Lagani, berasal dari SMK Negeri 4 Bau-Bau, CGP Angkatan 7 Kota Bau-Bau. Nah, pada praktek kali ini kami akan membagi praktek coaching kami menjadi 3 sesi. Yang pertama sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nani ada waktu ya? Ada yang bisa saya bantu?
Saya mau cerita-cerita sedikit Bu Nani. Bolehkah Bu Nani? Boleh-boleh saja. Apa yang Ibu ingin ceritakan pada kesempatan kali ini? Saya tuh punya sedikit masalah Bu Nani itu tentang siswa saya di sekolah. Seperti biasa ini dan sekali lagi tentang siswa. Begitu Bu. Memangnya siswa Ibu kenapa sampai bisa membuat Ibu risau? Jadi saya kan mengajar di kelas 11 Bu, 11 agribisnis tentang kelas. Saya guru produktif. Jadi ada itu siswa saya yang malas mengerjakan tugas. Ada beberapa lagi. Memangnya situasi seperti apa yang situasi ideal seperti apa yang Ibu inginkan terhadap siswa Ibu tersebut? Ya, karena kita ini guru menuntun siswa, menuntut anak untuk menemukan kodratnya. Jadi kita itu sebagai guru mengharap anak didik kita itu bertingkah laku baik, kemudian mengerjakan tugas dengan baik, kemudian menegakkan aturan di sekolah. Seperti itu Bu harapan kita semua. Jadi menurut Ibu situasi ideal itu seperti itu jika misalnya kita mengambil skala dari skala 0 sampai skala 10 dan situasi ideal yang Ibu sampaikan tadi adalah skala 10, maka keadaan Ibu di kelas itu yang sekarang ini di skala berapa Bu? Untuk siswa saya itu ya Iya, Bu? yang Oh iya, kira-kira kalau ideal 10 dia itu 4, jauh sekali di bawah standar. iya. Kemudian dari skala 10 itu artinya 10 itu kan sudah sempurna, ya sempurna. Ibu inginkan untuk kedepannya siswa-siswa tersebut ada di skala keberapa? Ya namanya juga kita mengharap ya Bu, idealnya itu ya 10 Bu. Tapi biarlah untuk tahap-tahap awal yang penting karena ini ada perubahan sikap, perubahan pola belajar ya angka 7 atau 8 itu sudah Oke, baiklah. Nah, sebelum kita lanjut pada bincang kali ini, saya ingin mengetahui kira-kira lebih detailnya kondisi murid-murid Ibu ini seperti apa di kelas pada saat Ibu mengajar. Jadi itu Bu ada sekitar 2 atau 3 orang siswa yang kehadiran memang sudah minim Bu. Jadi kalau dia terlambat itu harapannya kita kalau dia datang terlambat menghadap ke kita. Apa masalahnya ini? Ini tidak lari di hutan. Sekolah saya kan di hutan Bu, dikelilingi oleh hutan lindung. Jadi lari kemudian otomatis kalau sudah tertinggal begitu tertinggal semuanya. Itu satu. Kemudian tidak pernah mengerjakan tugas. Bukan jarang ya Bu, tidak pernah. Kemudian kalau datang itu hanya datang kasih lihat muka kabur lagi, belum lagi rambutnya yang gondrong. Pokoknya banyak masalahnya si 3 orang ini. Bagaimana dengan sikap kesehariannya di dalam kelas Bu terhadap pelajaran itu? Iya. Kalau sikap keseharian, kalau dia tidak terlambat datang, masuk di kelas, masuk. Tapi tidak mengerjakan apa-apa. Jadi kalau misalnya kita proses itu pembelajaran di kelas, tergabung dalam diskusi dalam kelompok, tapi sebenarnya dia tidak mengerjakan apa-apa. Setelah saya amati seperti itu. Kalau sikap mental di dalam kelas misalnya suka mengganggu teman atau tidak menghargai guru atau misalnya dari segi kedisiplinan berpakaian itu seperti apa Bu? Jadi ini kan ada 3 anak, jadi ada beda-beda karakter. Ada satu yang memang rapi, sopan. Kalau masalah kesopanan guru itu alhamdulillah Bu, artinya itu kelihatan sopan karena memang kalau di kelas ya manut-manut saja, tapi sesungguhnya dia tidak mengerjakan tugas seperti itu. Dan kalau terlambat benar-benar tidak masuk di kelas. Begitu. Seperti itu. Apakah ada hal yang lain yang mungkin Ibu lewatkan tentang keadaan kedua anak ini di kelas? Sepengamatan saya kelihatannya itu saja. Jadi itu menurut saya itu masalah
mengganjal Bu, karena seperti tidak sempurna kita mengajar ketika ada siswa yang tidak sesuai dengan yang kita mau seperti itu. Kira-kira menurut Ibu, ini menurut pandangan Ibu, sebagai guru, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk kemudian mengubah sikap sifat kedua anak tersebut? Ya. Jadi saya itu kadang berpikir apa kira-kira yang saya harus lakukan ya. Jadi yang pernah saya lakukan itu antara lain, karena saya kan bukan wali kelas ya Bu, jadi saya serahkan dulu ke wali kelasnya, kemudian apa tindakan wali kelas ini, kalau belum ada perubahan saya alihkan lagi ke BK, seperti itu Bu, baru sebatas itu usaha saya Bu. Kira-kira kalau misalnya kita bisa berspekulasi, adakah kemungkinan kira-kira kedua anak ini, 2 atau 3 anak ini misalnya tidak menyukai guru mata pelajarannya, yaitu Ibu sendiri sebagai gurunya pada saat pelaksanaan pembelajaran? Kalau dibilang tidak menyukai itu kelihatannya tidak. Kenapa? Karena misalnya hari ini dia tidak datang, harusnya kalau dia tidak menyukai saya, besok dia tidak datang lagi. Ini dia usaha datang, meskipun mungkin saya cecar dengan berbagai pertanyaan, maksudnya apa alasannya dan sebagainya, tugasnya mana, tapi tetap dia datang. Nah, kemudian kalau saya praktek, misalnya kita kan produktif ya Bu, ada beberapa itu pertemuan yang kita praktek, itu rajin, aktif seperti itu. Apakah Ibu bisa melakukan hal-hal lain yang kira-kira di luar dari yang sudah Ibu paparkan tadi, yang kira-kira menurut Ibu cukup ampuh untuk mengatasi permasalahan kedua anak ini? Yang maksudnya menurut pemikiran Ibu, kadang Ibu hayal-hayalkan bisa tidak siswa saya seperti ini kalau misalnya saya memberikan apa seperti itu. Jadi mungkin saya akan mencoba usaha yang pernah saya lakukan di kakak-kakak kelasnya ya Bu. Jadi ada satu trik yang memang belum sempat ya saya praktekkan itu, di mana saya itu melakukan pendekatan personal kepada siswa itu. Maksudnya siswa ini ketika dia melanggar hari ini, kita kejar terus siswa itu. Artinya kita cari sampai dapat, kemudian kita berhadap-hadapan face to face, kemudian tanya sedetail mungkin alasannya kenapa tidak mengerjakan tugas. Mungkin itu trik yang coba saya akan lakukan. Mudah-mudahan anak ini bisa ada perubahan yang lebih baik. Begitu Bu. Oke, sekarang kalau misalnya tadi kan Ibu sudah menyampaikan kira-kira apa yang kira-kira bisa Ibu lakukan ke depan ini. Jadi kira-kira dari percakapan kita kali ini ada tidak yang bisa Ibu simpulkan? Ya. Jadi terima kasih nih Bu Dani sudah menemani saya ngobrol. Jadi mungkin ya yang saya harus terapkan ke anak ini saya harus lebih sering menyapa mereka, lebih dekat lagi melakukan pendekatan. Kalau bisa mungkin saya lebih sering bercerita dengan BK, atau mungkin saja kita meminta berkomunikasi dengan orang tuanya, mungkin seperti itu. Jadi itu mungkin kesimpulannya. Jadi kalau misalnya kesimpulannya seperti itu, kira-kira tadi menghubungi BK kemudian orang tua, kira-kira siapa sih orang yang bisa mendukung Ibu sepenuhnya atau membantu Ibu sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan ini, atau dukungan dari siapa saja yang Ibu butuhkan seperti itu? Jadi kalau dukungan itu sudah jelas kita di wali kelas ya, kemudian BK, kemudian tentu saja orang tua si murid ini, dan yang paling penting juga rekan-rekan yang mengajar di kelas tersebut. Jadi kita pantau anak itu ya, saling memantau apa dia seperti itu di pelajaran lain atau justru hanya di pelajaran saya seperti itu. Kemudian
bagaimana nanti tindak lanjut ibu jika setelah kedepannya nanti kita berbicara masalah ke depan, ibu sudah melakukan hal-hal tersebut, kemudian masih ternyata anak tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kira-kira apa lagi langkah yang akan ibu lakukan? Mudah-mudahan ada perubahan lah Bu ya, karena maksudnya begini, karena hal ini pernah saya lakukan dulu di di kakak-kakak kelasnya. Kalaupun misalnya si anak ini belum mengalami perubahan, tetap kita akan pendekatan terus, kita akan dekati terus anak ini. Mungkin saja anak ini perlu penanganan khusus yang lebih spesifik atau lebih emosional, apalagi lebih dekat lah mungkin. Jadi tetap saya akan berusaha, intinya anak ini tidak akan kita abaikan begitu, tetap akan kita bimbing untuk lebih baik lagi seperti itu. Oh iya. Mudah-mudahan ibu bisa mengatasi masalah dari siswa-siswa ibu. Iya Bu Nanet, saya terima kasih banyak Bu Nan. Artinya saya meminta waktunya ibu tadi untuk berdiskusi dan ibu memberi saya kesempatan untuk bercerita. Akhirnya saya bisa menemukan solusi buat anak-anak saya. Sekali lagi terima kasih Bu Nani atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa mengabdikan diri semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak kita. Oke. Terima kasih Bu Nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah setelah saya mengamati praktek coaching pada sesi 2 ini, semua unsur yang terpenuhi dalam alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, itu semua terpenuhi. Assalamualaikum Pak Gani. Waalaikumsalam Ibu Nani. Apakah saya bisa mengganggu waktu Bapak sedikit? Ya silakan Ibu Nani, ada yang saya bisa bantu? Iya Pak, begini Pak, saya ingin menceritakan tentang siswa-siswa saya di kelas Pak. Baiklah Ibu Nani, ada apa dengan siswanya Ibu? Iya Pak, begini Pak, saya kan mengajar di kelas 10 NKMJ itu Pak pada jam terakhir. Nah biasanya ketika melakukan pembelajaran itu Pak, saya melihat keadaan siswa-siswa saya itu Pak kurang aktif Pak. Kemudian saya lihat juga siswa-siswa saya itu kurang bersemangat. Kemudian siswa saya itu seperti seperti bosan melakukan pembelajaran Pak. Memangnya kondisi idealnya siswa Ibu seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin itu Pak, walaupun kami belajar di jam terakhir Pak, tapi saya menginginkan siswa-siswa saya itu aktif ketika melakukan pembelajaran, kemudian siswa saya itu bersemangat, kemudian siswa saya itu berperan aktif Pak, apabila saya mengadakan semacam kuis Pak atau pertanyaan-pertanyaan lisan Pak. Jika Ibu berada pada posisi skala idealnya Ibu inginkan skala 10, maka Ibu berada pada posisi mana kira-kira Ibu? Sekarang itu Pak, kalau saya melihat siswa-siswa saya itu Pak, mungkin skalanya hanya pada angka 10, angka 4 Pak, angka 4 saja. Kira-kira nanti Ibu yang inginkan skala berapa untuk siswanya Ibu? Ya Pak, kalau nanti Pak, saya inginkan itu skalanya bisa 7 mungkin Pak, atau kalau bisa sih Pak lebih tinggi lagi 8 mungkin Pak, tapi untuk saat ini saya 7 dulu Pak. Kira-kira Ibu bisakah diceritakan bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu lakukan? Iya Pak, begini Pak, pada saat saya melakukan pembelajaran itu Pak, kondisi siswa itu ada yang bermalas-malasan Pak, ada yang pada saat saya bertanya tidak menjawab Pak, kemudian ada juga Pak yang sering keluar masuk kelas Pak pada saat saya menjelaskan materi, kemudian ada juga Pak yang kadang tidur-tiduran di bangku dengan bertopang tangan Pak, kemudian ada juga Pak yang gelisah seperti itu. Apakah ada keluhan lainnya yang Ibu ingin ceritakan? Iya Pak, karena melihat keadaan siswa-siswa saya yang seperti itu Pak,
saya jadinya malas ini Pak, bukan malas sih, kurang bersemangat juga Pak dalam melakukan pembelajaran Pak. Jadinya kelas itu memang Pak, kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan memang pasif Pak, karena dari murid sendiri yang mungkin seperti yang sudah saya ceritakan tadi, kemudian dari sayanya sendiri yang sudah tidak bersemangat dalam melakukan pembelajaran Pak. Jadi seperti itu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan siswa Ibu bertingkah laku seperti demikian? Menurut saya sih Pak, siswa-siswa saya itu bertingkah laku seperti itu karena sebagaimana saya dan Bapak tahu sendiri bahwa kalau di jam-jam terakhir itu kan jam-jamnya siswa tidur siang, kemudian makan siang juga. Nah, mungkin ada siswa-siswa saya yang belum makan siang pada saat saya mengajar Pak. Kemudian mungkin juga ada siswa-siswa saya yang mengantuk Pak, karena mungkin malamnya begadang mengerjakan tugas atau membantu orang tua. Kemudian Pak mungkin mungkin karena teman-teman sekelasnya sudah ada yang pulang Pak, jadi mereka juga menginginkan untuk segera pulang juga Pak. Makanya pembelajaran sudah tidak menarik lagi untuk mereka. Mungkin ada hal lain lagi kira-kira yang menyebabkan siswa Ibu bertingkah seperti demikian. Ya Pak, mungkin karena tadi di awal saya sudah ceritakan bahwa saya pun juga sudah kurang bersemangat dalam mengajar. Mungkin cara mengajar saya sudah tidak menarik lagi untuk mereka Pak. Mungkin untuk menjadikan siswanya Ibu kembali bersemangat, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan Pak, mungkin saya membaca beberapa literasi Pak tentang teknik stop. Jadi teknik stop itu membantu untuk merelaksasi pemikiran siswa-siswa. Jadi mungkin pada saat sebelum masuk materi pembelajaran Pak, saya akan melakukan teknik stop dengan cara pernafasan. Kemudian saya mungkin akan memberikan persepsi tentang pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian saya juga mungkin Pak akan menceritakan tokoh-tokoh yang mungkin mereka bisa teladani sehingga mereka bersemangat Pak dalam pembelajaran. Untuk teknik pembelajaran Ibu sendiri bagaimana kira-kira? Untuk teknik pembelajaran saya Pak, mungkin saya akan menerapkan metode diskusi Pak dalam kelas. Jadi saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil Pak dengan siswa yang siswa yang aktif dengan siswa yang kurang aktif Pak. Kemudian dalam membuat konten pembelajaran sendiri pun saya ingin membuat konten yang menarik Pak untuk siswa-siswa, seperti misalnya PowerPoint yang menarik. Kemudian saya akan mendownloadkan semacam kartun-kartun pembelajaran yang menarik Pak. Kemudian satu hal lagi yang saya lupa tadi Pak, mungkin saya akan memberikan teknik ice breaking yang menarik Pak. Pada saat saya melihat siswa-siswa saya itu sudah memperlihatkan perilaku yang sudah kurang bersemangat Pak dalam pembelajaran. Nah, agar rencana Ibu yang Ibu buat, apa komitmen Ibu? Agar rencana yang saya lakukan bisa berhasil Pak, saya ingin segera melakukannya mulai pertemuan berikutnya Pak. Kemudian saya juga akan bertanya kepada teman-teman bagaimana caranya supaya bisa mengajar lebih aktif lagi di kelas Pak. Lalu bagaimana tindak lanjut ke depannya Bu, agar rencana Ibu berhasil? Iya Pak, kalau misalnya apa yang saya rencanakan ini sudah saya lakukan, kemudian ternyata masih ada kelemahan atau kurang berhasil Pak, maka mungkin saya minta lagi waktunya Bapak untuk kita bisa bercerita seperti ini Pak, kalau bisa. Ya baiklah Ibu Nani, apakah masih ada yang mengganjal di pikirannya Ibu?
Saya kira Pak untuk saat ini sudah cukup. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya akan mencoba dulu apa yang sudah saya rencanakan. Saya minta juga Bapak mendoakan saya, mudah-mudahan berhasil dengan rencana saya ini Pak. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih Pak untuk kesempatan waktunya hari ini, dan sekali lagi jika saya membutuhkan waktu lagi untuk bisa bercerita dengan Bapak, maka saya akan menghubungi Bapak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi praktek coaching yang dibawakan oleh Pak Gani sebagai coach dan Ibu Nani sebagai coachee. Dari pengamatan saya, dialog atau percakapan yang dilakukan oleh Pak Gani dan Bu Nani itu sudah memenuhi percakapan dengan alur tirta, di mana tujuan yang disampaikan dalam percakapan itu tergambar dengan jelas. Kemudian tahapan identifikasi masalah juga dipaparkan oleh Ibu Nani sebagai coachee. Kemudian rencana aksi juga disampaikan dari hasil dialog mereka berdua. Kemudian yang terakhir itu tanggung jawab itu tergambar dalam penjelasan yang disampaikan oleh Bu Nani sebagai coachee. Demikianlah praktek coaching hari ini. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berapa jumlah siswa? Jadi dari satu. Jadi kalau misalnya dalam kemudian ada skala orang kita tuh salah satu itu yang kami dari kemudian yang sepuluh siswa itu dia masih di level ya. Kalau saya dia berada di kelompok siswa. Sebenarnya kalau Bapak sendiri itu keinginannya siswa itu seperti apa? Saya inginkan siswa pendidikan dia ini bergabung dengan dunia, bagaimana caranya supaya karena mengenal juga tidak menonton. Berarti di restoran ideal yang tadi itu yang sampai itu dia di posisi berapa dalam menurut harapan yang tadi? Saya harapkan di ada posisi yang sebenarnya tingkah laku pada di dalamnya seperti apa, bisa Bapak ceritakan? dia sudah punya banyak alasan ketika dia sampai kelompok, macam-macam alasan ada kalau capek lah, kemudian tidak punya waktu lah, tidak memiliki kelompoknya mengharapkan kesamaan yang benar sama sekali. Tapi kalau misalnya usianya sendiri, alhamdulillah dia bagus. Terus apalagi tingkahnya anak ini kira-kira menyebabkan dia tidak mau bersama? Apakah Bapak tahu apa penyebabnya dia tidak mau bersama? Kalau menurut pendapat saya dia tidak mau, dia rasa tidak mau. Kalau teman-teman yang bergabung, dia selalu rasa tidak apa namanya juga dia akan bergabung. Tapi kalau misalnya dia bergabung seperti itu, bagaimana hasil kerjanya Kak? Kalau misalnya ada tugas, Kalau hasil pekerjaan selalunya bagus kalau tugas. Tapi ketika misalnya kerja di kelompok, dia tidak bagus. oh jadi seperti itu, ada itu ya Pak. Jadi
mungkin sudah pernah ada usaha yang Pak Gani lakukan untuk merubah pola pikir anak tersebut supaya mau bergabung dengan teman-temannya. Ya betul Bu, saya selalu setiap masuk kelas itu selalu saya menghimbau anak yang bersangkutan bahwa agar kerja kelompok selalu. Seperti itu. Tadi jadi sudah pernah Bapak lakukan itu ya? Sudah Bu, alhamdulillah sudah sering kali bahkan. Tapi anak itu masih tetap seperti itu. Iya masih tetap. Jadi mungkin ada lagi usaha lain atau rencana solusi lain yang Bapak mau terapkan ke anak tersebut. Bisa Bapak ceritakan? Saya berupaya agar anak yang bersangkutan selalu bersama. Karena setelah saya identifikasi ternyata dia rasa minder dengan teman-temannya. Jadi apa nih usaha yang Bapak rencanakan supaya hilang rasa mindernya anak itu supaya mau bergabung dengan teman-teman? Saya memberitahu ketua kelompoknya agar membujuk anak bersangkutan supaya menghilangkan rasa minder tersebut. Iya. Jadi ya, betul juga tuh Pak Gani ya. Jadi Bapak berdiskusi ya dengan atau mengajak menghimbau ya kepada ketua kelompoknya ya. Jadi misalnya Pak Gani, tadi kan Pak Gani sudah memaparkan solusi yang Pak Gani mau terapkan ke siswa tersebut. Misalnya dalam melaksanakan solusi Bapak itu tadi, tiba-tiba ada hambatan baru yang menghalangi rencana Bapak. Apa kiat-kiatnya Pak Gani untuk mengatasi hambatan baru tersebut? Saya selalu akan mendampingi anak bersangkutan supaya rasa minder dengan teman-teman kelasnya itu tidak ada lagi untuk rasa mindernya. Karena sebab setelah saya amati selama ini ternyata rasa minder karena persoalan selalu diganggu dengan teman-teman kelompoknya. Seperti itu ya Pak ya. Ya syukur nih kalau sudah ada solusi ya yang Pak Gani sendiri sampaikan tadi itu, kemudian Pak Gani sendiri yang menyampaikan solusi tersebut. Sekarang bagaimana sikap Pak Gani, komitmen Pak Gani terhadap solusi yang Pak Gani sudah sampaikan sendiri, bagaimana penerapannya di sekolah? Begini Bu, secepat mungkin saya akan terapkan apa yang saya ceritakan dari awal. Mungkin paling tidak minggu depan saya akan panggil anak bersangkutan untuk menerapkan seperti yang saya ceritakan dari awal tadi. Begitu Pak, secepatnya tadi supaya anak ini bisa berbaur. Ya. Berikutnya kan dalam menerapkan solusi tadi pasti Pak Gani tidak sendiri toh, pasti Pak Gani butuh bantuan. Kira-kira di lingkungan sekolah itu siapa yang bisa membantu Bapak? Kalau di lingkungan sekolah mungkin Bu, istilahnya solusi yang paling tepat itu saya akan berkolaborasi dengan guru BK sebagai pembina mental anak yang bersangkutan agar supaya di dalam bekerja kelompok itu tidak ada rasa minder lagi. Betul sekali Pak Gani, jadi kita harus berkolaborasi Pak Gani supaya siswa kita ini keluar dari masalahnya. Ya, mudah-mudahan Pak Gani bisa mengaplikasikan secepatnya. Saya menunggu kabar baiknya Pak Gani ya. Terima kasih Ibu atas waktunya kali ini sudah mendengarkan cerita saya. Saya berterima kasih banyak kepada Ibu. Kalau ada waktu jangan suka-suka lagi saya bertanya kepada Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Gani. Saya pun menunggu kabar baik dari solusi yang Bapak terapkan. Terima kasih Pak Gani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita saksikan praktek coaching dari teman-teman saya. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan tentang praktek coaching yang sudah teman-teman saya lakukan adalah pada percakapan tadi sudah terlihat jelas alur percakapan kita, mulai dari tujuan tadi sudah ada disebutkan tujuan pertemuan ini, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi juga yang sudah diungkapkan oleh Pak Gani, kemudian ada tanggung jawab untuk melakukan rencana aksi tersebut. Nah, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang telah kami lakukan tadi, terdiri dari 3 sesi yang sama-sama sudah kita saksikan bersama. Sekian dari kami.
Kalau ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami tampilkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi salah satu sumber pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.